Halo, perkenalkan kami dari kelompok Legal Bond Black dari kelas Sistem Berbasis Komputer 02. Kali ini akan menjelaskan mengenai proyek akhir kelompok kami, yaitu membuat sebuah cloud mass vending machine with assembly language. Nah, untuk anggota kelompoknya kami terdiri dari 4 orang, yaitu pertama ada Haidar Hanif dengan NPM 1806 148694. Kemudian ada Eva Wijanarko dengan NPM 1806 148706. Kemudian ada Jonathan Eloy dengan NPM 1806 148712. Kemudian ada Muhammad Asad Muyasir dengan NPM 1806 199953. Nah, latar belakang pemilihan program ini pada tahun 2020, pandemi virus COVID-19 merajalela di seluruh belahan bumi, termasuk di Indonesia. Dilansir dari Beranda Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau di https covid19.go.id hingga tanggal 11 Mei 2020 pukul 16.21 waktu Indonesia Barat, masyarakat Indonesia yang telah menyatakan positif mencapai 14.265 penduduk, di mana jumlah masyarakat yang sembuh adalah 2.881 penduduk, dan jumlah masyarakat yang meninggal adalah 991 penduduk. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia berusaha memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan beberapa hal seperti physical distancing, self-isolation, serta PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan, menghindari makan daging mentah, dan memakai masker kain ketika pergian keluar rumah. Mengetahui hal ini, tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Basis Komputer 02 untuk program studi teknik komputer diharuskan berkaitan dengan tindakan pencegahan, pemantauan, pengendalian, atau perawatan, baik untuk pasien, masyarakat umum bukan pasien, lingkungan, dan sebagainya. Melalui proyek akhir ini, kelompok kami diminta untuk merancang hardware dan software sebuah sistem embedded sederhana dengan memanfaatkan MCU 8051 atau keluarganya dan sejenisnya untuk mengimplementasikan program tersebut dengan menggunakan bahasa assembly. Pada akhirnya, kelompok kami memutuskan untuk membuat suatu program vending machine atau mesin penjual otomatis masker kain dengan bahasa assembly dan memanfaatkan software Proteus untuk mensimulasikan program tersebut. Nah, untuk deskripsi proyeknya, dalam proyek akhir ini kami berusaha untuk menerapkan beberapa topik kuliah terkait seperti the 451 microcontroller and hardware connection, 451 assembly language programming, jump, loop, and call instruction, I/O port programming, 451 addressing modes, arithmetic and logic instructions, timer programming, serta serial programming. Input dari mesin vending machine ini adalah nomor NPM pembeli masker yang akan dimasukkan oleh pembeli dengan materi iPad. Untuk outputnya, vending machine ini memiliki 3 buah perangkat keras output, yaitu 16x2 LCD, LED dot matrix, dan servo motor. Nah, 16x2 LCD dan LED dot matrix ini akan menampilkan informasi apakah pembeli berhasil mendapatkan masker kain atau tidak. Sementara itu, servo motor akan menggerakkan masker kain sehingga masker tersebut bisa diperoleh dan digunakan oleh pembeli dari vending machine tersebut untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, langkah pembelian masker kain ini melalui vending machine adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli akan memasukkan NPM dengan menggunakan materi iPad. Input pembeli tersebut akan diperiksa dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam ROM. Jika input yang dimasukkan oleh pembeli sama dengan data yang ada di dalam ROM, maka servo motor akan digerakkan dan masker akan diterima oleh pembeli. Selain itu, dapat juga tulisan yang menandakan bahwa masker berhasil diperoleh pada 16x2 LCD serta simbol O atau lingkaran pada LED dot matrix. Jika input yang dimasukkan oleh pembeli tidak sama dengan data yang ada di dalam ROM, maka akan dapat tulisan yang menandakan bahwa input pembeli salah pada 16x2 LCD serta simbol X pada LED dot matrix. Nah, untuk pembagian tugas kelompok kami adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu ada Haidar Hanif, tugasnya itu adalah membuat codingan mengenai servo motor dan video simulasinya. Viva Wijanarko, tugasnya untuk membuat codingan LED matrix serta laporan proyek akhir. Kemudian ada Jonathan Eloy dengan tugas tanggung jawabnya itu adalah membuat codingan mengenai 16x2 LCD dan mengedit video presentasi kami. Dan terakhir ada Muhammad Asad Miyasir dengan tugas tanggung jawab itu adalah membuat codingan matrix iPad dan video penjelasan mengenai codingan kelompok kami.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai codingan kelompok kami dan oleh teman saya. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan tentang program secara singkat. Nah, di sini ada variabel-variabel yang digunakan untuk mendefinisikan port-port serta nilai-nilai konstan yang akan digunakan pada program. Dan di bawah terdapat variabel yang digunakan untuk mendefinisikan banyak data secara sekaligus di dalam sebuah variabel atau bisa disebut string juga. Nah, kita masuk ke programnya. Pertama, programnya akan melakukan inisialisasi dengan mencetak berbagai string ke LCD dengan bantuan fungsi ham. Nah, fungsi ham di sini digunakan untuk mencetak setiap karakter dari sebuah string ke dalam LCD secara otomatis sampai seluruh string tercetak. Lalu setelah inisialisasi selesai, maka program akan lanjut ke sini, ke bagian label mainan. Di sini program akan melakukan permintaan input kepada user dan melakukan pengecekan npm, lalu melakukan output. Nah, fungsi keypad ini digunakan untuk meminta input kepada user dari numpad. Jadi kita akan mengecek apa yang user masukkan pada numpad. Setelah user memasukkan suatu data, maka kita akan mengecek apakah user memasukkan sebuah angka atau dia tidak memasukkan apa-apa. Jika dia telah memasukkan angka, maka angka tersebut akan dicetak dengan menggunakan fungsi print LCD. Nah, ini print LCD ini langsung mencetak suatu karakter atau dalam bentuk ASCII ke dalam LCD. Lalu data tersebut akan dipindahkan ke RAM dengan alamat yang ada di R0. Di sini kita definisikan 10. R0 ini sama dengan counter. Lalu kita increment. Jadi data pertama masuk ke sini, RAM alamat 10. Data kedua masuk ke RAM alamat 11 sampai seluruh npm diinput oleh user. Terdapat 10 digit npm, maka akan disimpan sampai 1AH. Sebelum 1AH yaitu 19. Jadi jika sudah 10 digit npm yang dimasukkan, maka dia akan melakukan pengecekan npm dengan fungsi compare. Nah, fungsi compare di sini dia akan melakukan pengecekan npm yang telah diinput yang tadi disimpan dalam RAM dengan list data npm yang ada pada ROM yang telah kita definisikan. Nah, setelah melakukan pengecekan, jika terdapat data yang benar, data npm yang benar di list, maka hal tersebut menandakan npm yang diinput oleh user terdaftar. Nah, jika npm terdaftar, maka fungsi akan mencetak string, yang di sini stringnya adalah tampilan 4 yang berisi silahkan ambil. Ini silahkan ambil, lalu memanggil ham untuk mencetaknya dan memanggil ofres. Ofres di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menggerakkan servo supaya maskernya ini bisa keluar dari vending machine.
Lalu operas ini juga sekaligus mencetak O ke dot matrix untuk menandakan bahwa NPM-nya terdaftar. Setelah itu, jika setelah dicek semua NPM tidak terdapat yang sama, maka dia akan mencetak string tampilan 5, dimana string tampilan 5 ini adalah NPM salah. Lalu setelah fungsi mencetak NPM salah, maka dia akan memanggil fungsi untuk mencetak X ke dalam matrix. Setelah dia sudah mengetahui apakah NPM tersebut benar atau salah, maka dia akan mereturn dan akan kembali ke fungsi utama. Akan kembali ke sini dan dia akan melakukan jump ke init 2. Init 2 ini bagian untuk mencetak sebuah string, yaitu masukkan NPM. Jadi supaya ada tulisan masukkan NPM-nya dan di bawahnya baru NPM yang dimasukkan oleh user, dan begitu seterusnya. NPM dimasukkan, dicek, dan akan mengulang lagi sampai mesin dimatikan. Ya, saya Haider Hanif dan kali ini saya akan menjelaskan simulasi dari proyek SPK kelompok kami, yaitu kelompok Beagle Bone Black, yang berjudul Plot Mass Vending Machine with 8051 using Assembly Programming Language atau vending machine untuk masker kain. Nah, jadi di sini kita menggunakan software Proteus 8.9 sebagai simulasinya, untuk simulasi. Nah, jadi langsung saja kita ke rangkaian utamanya. Sini kita punya rangkaian utama menggunakan microcontroller 8051. Nah, di sini ada rangkaian kristal. Kita menggunakan kristal 12 MHz di sini dan masukkan ke input Xtal 1 dan Xtal 2. Selanjutnya kita punya rangkaian push button yang berguna untuk mereset. Selanjutnya penggunaan port. Kita mulai dari port 0. Nah, port 0.1 hingga 7 kita gunakan sebagai output, yaitu output menuju LED.matrix, itu di sini. Nah, karena ini port 0 dan kita menggunakannya sebagai output, maka kita perlu menggunakan rangkaian pull up resistor seperti ini. Terus untuk port 0. Nah, selanjutnya port 1, dari port 1.0 hingga 7 kita gunakan untuk tampilan LCD ya, D0 hingga D7. Selanjutnya port 1 ke port 2, port 2.0 hingga 2 kita gunakan lagi untuk pin LCD lagi, yaitu RS, RW, dan enable. Nah, port 2.5 hingga 7 kita gunakan untuk servo yang 3 pin ini menentukan arah dan kapan servo itu bergerak. Selanjutnya di port 3, port 3.0 hingga 6 kita gunakan sebagai input yang berasal dari keypad. Keypad ini akan memberikan input berupa angka ya, ditekan. Oke, selanjutnya untuk menjalankan simulasinya kita bisa begini, dan kita perlu masukkan file program kita, yaitu berupa hex. Sini kita masukkan saja langsung dan kita bisa jalankan simulasinya dengan mengklik tombol play di sini. Nah, pertama-tama kita mau mengklik push buttonnya dulu untuk reset ya, karena bisa dilihat sendiri ini floating di awal, jadi lebih baik kita klik dulu agar tidak floating lagi. Oke, LCD sudah menampilkan tampilannya. Kita dari ulang lagi ya, reset lagi. Nah, ini tampilan awalnya, yaitu salam mahasiswa dan meminta masukkan NPM.
Nah, untuk masukkan npm di sini bisa dilihat keypad sudah mulai scanning input dari keypad. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu kita memasukkan npm yang benar atau terdaftar dan npm yang salah. Nah, pertama kita bahas kondisi yang pertama dulu, yaitu kita masukkan npm yang benar. Jadi pada program kami ini kita mendaftarkan npm-nya yaitu dari anggota kelompok kami. Jadi salah satu dari npm ini bisa kita gunakan sebagai input dan itu akan berhasil. Langsung saja kita masukkan npm-nya. Nah, ini tampilan sudah berhasil. Bisa kita lihat servonya sudah mulai bergerak dan LED.matrix menampilkan simbol O yang berarti masker sudah bisa diambil. Lalu servo kembali lagi ke tempat awalnya dan kembali meminta masukkan npm. Lalu kita bahas kondisi kedua, yaitu masukkan input yang salah. Ini kita bisa coba masukkan asal aja ya. Nah, di sini karena npm itu panjangnya 10 digit, jadi kita masukkan inputnya 10 digit juga. Nah, sini npm salah ya. Lalu .matrix menampilkan simbol X dan servo tidak bergerak sama sekali. Setelah itu .matrix mati lalu meminta masukkan npm lagi. Selanjutnya mungkin kita bisa cek lagi salah satu npm sini. Bukan lagi 180 ya, berhasil. Silahkan ambil, servo bergerak. Mas menimbulkan O, masker sudah bisa diambil. Setelah diambil, servo kembali lagi ke tempat asalnya, ke posisi awalnya maksudnya. Lalu kembali lagi meminta masukkan npm. Ya, mungkin itu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekian video presentasi penjelasan mengenai proyek akhir dari kelompok Picklebone Black kelas SPK 02. Untuk link GitHub-nya mungkin bisa diakses melalui link sebagai berikut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.